Katakan saja bila kau inginkan aku juga ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Romli, delegasi dari kelas AK1B. Di sini saya akan membawakan sebuah lagu dari Hipno dengan judul Katakan Saja. Kau datang padaku dengan pesonamu. Kau datang padaku mencuri hatiku. Sering kali kau buat kaku. Tuhan tolonglah, kuatkan aku. Hati ini tak sanggup menahan rasa, izinkanlah aku ada di hidupmu. Katakan saja bila kau inginkan aku juga ingin tahu perasaanmu. Katakan saja bila memang tak bisa, aku juga ingin tahu jawabanmu. Saat sendiri terbayang wajahmu, Tuhan tolonglah, kuatkan aku. Hati ini tak sanggup menahan rasa, izinkanlah aku ada di hidupmu. Katakan saja bila kau inginkan aku juga ingin tahu perasaanmu. Katakan saja bila memang tak bisa, aku juga ingin tahu jawabanmu. Andai kau tahu, ku harap jawab darimu agar aku tak ragu tentangmu. Tolong katakan jika rasa tak untukku, agar aku katakan saja bila kau inginkan aku juga ingin tahu perasaanmu. Katakan saja bila memang tak bisa, aku juga ingin tahu jawabanmu. Katakan saja bila kau inginkan aku juga ingin tahu perasaanmu. Katakan saja bila memang tak bisa, aku juga ingin tahu jawabanmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat segenap panitia pemilihan putra-putri akuntansi Politeknik Negeri Semarang tahun 2021, yang saya hormati peserta pemilihan putra-putri akuntansi Politeknik Negeri Semarang tahun 2021, yang saya hormati pula hadirin yang menyaksikan pidato ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mensukseskan acara pemilihan putra-putri akuntansi Politeknik Negeri Semarang tahun 2021. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti hentikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, saya Nur Romli, delegasi dari kelas akuntansi 1B, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berpidato. Pidato yang akan saya sampaikan mengangkat tema sosial kemanusiaan dengan isu permasalahan diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum minoritas. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh suatu individu tertentu. Di Indonesia sendiri, setidaknya terdapat 5 bentuk diskriminasi dan kekerasan yang saya ketahui. Yang pertama, itu diskriminasi terhadap ras atau etnis. Diskriminasi ini terjadi bila adanya perbedaan perlakuan terhadap suatu etnis atau ras. Kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bahkan mungkin sampai saat ini masih terjadi, yaitu diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis Papua dan etnis Tionghoa. Yang kedua, yaitu diskriminasi dan kekerasan terhadap gender. Di Indonesia, diskriminasi ini biasanya dilakukan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, di mana kaum laki-laki menganggap dirinya itu lebih cerdas dan lebih kuat secara fisik. Dengan begitu, kaum laki-laki dengan enaknya menganggap bahwa kaum perempuan itu lebih rendah. Dan terkadang kaum laki-laki kerap melecehkan kaum perempuan. Yang ketiga, yaitu diskriminasi dan kekerasan terhadap agama. Indonesia menjadi sebuah negara dengan mayoritas penduduknya penganut agama Islam. Namun, agama Islam yang dikenal mencintai kedamaian terkadang disalahgunakan oleh beberapa penganutnya dan menganggap bahwa dirinya itu lebih benar dari siapapun. Dengan begitu, mereka kerap tidak menghargai penganut agama lain. Kasus yang sering terjadi yaitu sempitnya ruang gerak dari penganut agama lain dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaan mereka masing-masing atau lainnya. Yang keempat, yaitu diskriminasi dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Diskriminasi ini ditujukan kepada mereka yang memiliki kelainan jasmani atau memiliki bentuk tubuh yang tidak sempurna. Mereka kerap dianggap remeh, dilecehkan, dan dianggap tidak bisa apa-apa. Kasus diskriminasi yang kerap menimpa mereka yaitu mereka sangat sulit untuk bisa mendapat pekerjaan dan mendapat pendidikan yang layak. Yang kelima, yaitu diskriminasi dan kekerasan dalam kelas sosial. Diskriminasi ini tentu saja terjadi di ruang lingkup sosial. Semisal adanya perbedaan perlakuan antara golongan kaya dan golongan miskin dalam hal pendidikan dan dalam hal kesehatan. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa dampak yang ditimbulkan akibat adanya diskriminasi sangatlah tidak baik. Yang pertama, diskriminasi bisa menyebabkan adanya perpecahan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Selain itu, diskriminasi juga menyebabkan tekanan pada psikologis korban diskriminasi. Seperti korban menjadi pemalu, merasa terisolasi, putus asa, stres, bahkan yang paling fatal bisa bunuh diri. Lalu, apa yang menyebabkan adanya diskriminasi? Diskriminasi terjadi apabila seseorang merasa dirinya takut atau benci terhadap orang asing atau suatu hal yang belum dikenal atau yang berbeda dengan kita. Istilah tersebut biasa dikenal dengan sebutan xenofobia.
Orang yang xenofobia biasanya menganggap dirinya itu lebih superior, entah itu superior dari segi kelompok, warna kulit, atau yang lainnya. Hadirin yang saya hormati, lantas bagaimana cara kita mencegah atau menghindari sikap diskriminasi? Yang pertama, kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi. Dalam hidup, kita berdampingan, mungkin dengan orang yang beda agama, beda suku, beda etnis, atau yang lainnya. Untuk itu, kita harus bisa saling menghormati, menjaga perasaan, demi terciptanya kerukunan dan kedamaian. Yang kedua, jangan memandang orang dari sisi luarnya saja. Biasanya, kebanyakan orang menilai seseorang itu hanya dari sisi luarnya saja. Nah, dari situ terkadang seseorang langsung menilai orang lain hanya dari sisi luarnya saja. Tentu saja, hal itu belum tentu sesuai dengan apa yang sebenarnya dimiliki oleh orang tersebut. Yang ketiga, jangan merendahkan orang lain. Mari sadarkan diri kita masing-masing bahwa kodrat kita sebagai manusia hakikatnya adalah sama. Untuk itu, janganlah sampai kita merendahkan orang lain berdasarkan apapun, entah itu berdasarkan agama, etnis, atau yang lainnya. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tema sosial kemanusiaan dengan isu permasalahan diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum minoritas. Terakhir, saya berpesan untuk diri saya sendiri dan hadirin sekalian, stop diskriminasi demi terciptanya kedamaian dan ketentraman hidup kita bersama. Sekian dari saya, atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih, dan atas segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.